Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan paper kami yang berjudul Zero Waste Tourism Hub, rancangan model ekonomi sirkular untuk destinasi pantai Jawa Timur. Penelitian ini merupakan respons akademik sekaligus praktik terhadap isu strategis yang sedang dihadapi banyak destinasi di wilayah pesisir, yakni tingginya peningkatan limbah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan wisata. Melihat bagaimana destinasi pesisir Jawa Timur yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menerapkan model ekonomi sirkular, namun belum tentu memiliki kerangka integratif yang sistematis. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya ingin mengusulkan solusi teknis tentang pengelolaan limbah, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi dan kelembagaan di tingkat lokal. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai latar belakang, urgensi, metode penelitian, temuan-temuan utama dari 3 lokasi studi kasus, hingga perumusan model Zero Waste Tourism Hub yang kami tawarkan sebagai strategi baru dalam membangun destinasi pesisir berkelanjutan. Harapannya, gagasan ini dapat berkontribusi bagi pengelolaan pariwisata hijau di Indonesia. Pada persoalan utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah peningkatan volume limbah di kawasan wisata pesisir Jawa Timur. Berdasarkan laporan DLH Jawa Timur tahun 2023, saat musim liburan, beberapa kawasan wisata pantai menghasilkan lebih dari 6 ton sampah per hari. Mayoritas sampah berasal dari konsumsi wisatawan, pedagang informal, dan aktivitas rekreasi. Masalahnya adalah sistem yang digunakan masih mengandalkan pendekatan linear, seperti ambil, pakai, dan buang. Model ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga semakin tidak relevan di tengah tuntutan global akan praktik pariwisata hijau. Dampaknya terasa nyata, seperti mikroplastik yang mengancam biota laut, kualitas lingkungan yang menurun, dan citra destinasi juga ikut terpengaruh, terutama karena wisatawan kini semakin selektif terhadap destinasi yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, sebenarnya sudah ada embrio praktik sirkular di tingkat lokal, seperti bank sampah, UMKM berbasis limbah, hingga gerakan komunitas. Namun sayangnya, upaya-upaya ini berjalan terpisah, tidak hanya terhubung dalam satu sistem, dan mereka juga belum mendapatkan dukungan kelembagaan yang memadai. Dengan perkembangan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk merumuskan sebuah model yang mengintegrasikan praktik-praktik ini menjadi ekosistem ekonomi sirkular yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Pada slide ini menerangkan bahwa penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yakni merumuskan model Zero Waste Tourism Hub yang dapat menjadi kerangka kerja pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular. Model ini tidak semata-mata berbicara soal teknis pengurangan sampah, tetapi berbicara tentang hal yang lebih luas dari itu, tentang bagaimana limbah dapat menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan bahkan edukatif. Yang kedua, menerangkan bahwa penelitian ini ingin memahami dinamika sosial, bagaimana kesadaran ekologis, modal sosial, dan budaya lokal berpengaruh terhadap praktik pengelolaan limbah di 3 destinasi. Yang ketiga, kami meninjau aspek ekonomi, terutama potensi pengembangan UMKM kreatif berbasis limbah dan bagaimana sistem insentif dapat mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan yang keempat, yakni bagaimana cara kita mengidentifikasi kapasitas kelembagaan dan menilai bagaimana kebijakan daerah, peran komunitas, pelaku wisata, hingga industri dapat dikolaborasikan dalam satu jaringan tata kelola yang lebih adaptif. Melalui tujuan-tujuan ini, kami berharap model yang dirumuskan dapat direplikasi di destinasi lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Kami memilih pendekatan ini karena ingin memahami konteks sosial, budaya, dan kebijakan secara mendalam, di mana sebuah pendekatan yang sulit dicapai jika hanya menggunakan metode kuantitatif. 3 destinasi yang kami pilih secara persuasif, yang pertama ada Pantai Kenjeran di Surabaya, lalu yang kedua Pantai Pasir Putih di Situbondo, dan yang ketiga ada Pantai Dalegan di Gresik. Setiap lokasi memiliki karakteristik pengelolaan limbah dan tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda, sehingga memungkinkan kami memperoleh gambaran yang komprehensif. Pengumpulan data yang kami lakukan yakni dengan melakukan wawancara mendalam ke komunitas, pengelola wisata, pelaku UMKM, dan perangkat desa. Observasi lapangan juga kita lakukan pada titik produksi limbah, serta penelusuran dokumen seperti kebijakan daerah dan program CSR. Data dianalisis
secara deskriptif interpretatif untuk menemukan pola-pola yang berulang, mengidentifikasi peluang dan hambatan, serta merumuskan elemen-elemen yang nantinya menjadi komponen dalam model Zero Waste Tourism Hub. Pendekatan ini memberi ruang bagi analisis yang lebih kaya, terutama terkait interaksi sosial dan kompleksitas kebijakan di tingkat lokal. Pada slide ini kami menjelaskan tentang temuan utama kami berdasarkan dimensi sosialnya. Dimensi sosial merupakan aspek pertama yang kami analisis, karena keberhasilan Zero Waste sangat bergantung pada perilaku masyarakatnya. Kami menemukan bahwa tingkat kesadaran ekologis masyarakat di 3 lokasi bersifat heterogen. Di Kenjeran, model sosialnya kuat. Hal ini ditunjang oleh komunitas kreatif dan pokdarwis yang aktif untuk membentuk literasi lingkungan yang lebih baik. Di sana ada yang kami sebut sebagai kepemimpinan ekologis, di mana tokoh lokal mendorong gerakan sadar lingkungan. Berbeda dengan itu, masyarakat di Pasir Putih menunjukkan partisipasi yang lebih seremonial. Mereka aktif saat kegiatan seperti kerja bakti atau kampanye pantai bersih, tetapi kurang dalam praktik harian seperti pemilahan sampah. Sementara di Pantai Delegan, problemnya lebih kompleks. Ada jarak sosial antara masyarakat dan pengelola wisatanya, sehingga partisipasi mereka sangat rendah. Banyak warga yang memaknai limbah sebagai tanggung jawab orang luar, bukan tanggung jawab bersama. Temuan ini memperkuat teori Bourdieu bahwa model sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola partisipasi. Dengan kata lain, Zero Waste tidak dapat berjalan jika hanya mengandalkan fasilitas. Ia membutuhkan perubahan budaya, komunikasi sosial, dan internalisasi nilai melalui interaksi sehari-hari. Sementara itu, di dimensi ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa berbagai bentuk limbah ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara kreatif. Di Kenjeran misalnya, ada UMKM yang membuat kerajinan dari plastik daur ulang dan cangkang keong. Sedangkan di Pasir Putih muncul pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Sementara di Delegan, pemuda lokal bereksperimen membuat eco-brick dari botol kaca. Namun seluruh potensi tersebut masih bersifat terpisah, tidak terhubung dalam satu rantai nilai yang kuat. Banyak yang bergantung pada program sementara, sehingga sulit naik kelas menjadi bisnis sirkular yang berkelanjutan. Padahal, ekonomi sirkular membuka peluang besar, seperti kita bisa memulai dari eco-souvenir, lalu jasa pengelolaan sampah berbasis langganan, produksi kompos terpusat, hingga sistem insentif ekologis berupa waste credit yang dapat ditukarkan dengan fasilitas wisata. Kami juga menekankan pentingnya mencegah komodifikasi lingkungan. Jika keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu, keberlanjutan tidak akan terwujud. Karena itu, model ekonomi sirkular harus memastikan manfaat ekonomi terdistribusi secara adil, terutama kepada kelompok rentan seperti perempuan pesisir dan pelaku UMKM kecil. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model Zero Waste Tourism Hub. Model Zero Waste Tourism Hub yang kami tawarkan merupakan model integratif yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam satu ekosistem. Model ini memiliki 5 komponen inti. Yang pertama yakni zona edukasi dan pemilahan. Zona ini bukan hanya tempat memilah sampah, tetapi juga pusat edukasi wisatawan agar memahami perannya dalam Zero Waste. Yang kedua yakni UMKM kreatif berbasis limbah untuk mendorong ekonomi sirkular. Limbah yang sebelumnya tidak bernilai dikonversi menjadi produk bernilai ekonomi. Yang ketiga, sistem insentif digital seperti waste credit. Pendekatan ini memberikan penghargaan bagi perilaku ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kepatuhan wisatawan maupun pelaku usaha. Yang keempat adalah pusat inovasi limbah, yakni ruang kolaborasi bagi komunitas, akademisi, dan pelaku industri untuk mengembangkan prototipe pengelolaan limbah. Yang terakhir, ada kelembagaan kolaboratif tripartit. Tanpa tata kelola yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, Zero Waste tidak akan berjalan. Model ini menuntut sinergi vertikal, horizontal, dan diagonal agar berkelanjutan. Komponen-komponen ini saling melengkapi dan bekerja sebagai satu ekosistem sirkular yang solid. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa Zero Waste Tourism Hub bukan hanya konsep teknis pengelolaan sampah. Ini merupakan kerangka transformasi sosial ekonomi berbasis ekonomi sirkular yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utamanya. Penelitian ini menyimpulkan 3 hal penting. Yang pertama, dari aspek sosialnya, terutama modal sosial dan kesadaran ekologis yang memegang peran kunci dalam keberhasilan Zero Waste. Yang kedua, dari aspek ekonominya,
yakni dapat membuka peluang besar untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan limbah berbasis UMKM. Yang terakhir, tata kelola adaptif yang melibatkan kolaborasi multi pihak menjadi syarat mutlak agar model ini dapat diimplementasikan secara konsisten. Kami merekomendasikan 3 langkah strategis, yakni penguatan kebijakan daerah berbasis insentif, pembentukan inkubator UMKM limbah, dan peningkatan pendidikan ekologis di destinasi. Dengan integrasi ini, Jawa Timur tidak hanya berpotensi menjadi destinasi hijau, tetapi juga laboratorium ekonomi sirkular yang dapat direplikasi secara nasional maupun regional. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.